Di tubuh si Bae Jung-in ini itu ditemukan banyak banget luka-luka lebam gitu guys. Karena tindak kekerasan, tulang yang patah, luka di kepala, dan saking parahnya, bahkan guys, pankreasnya itu sampai pecah. Hai sobat mampus, selamat datang di channel bikin mampus. Jadi guys, beberapa hari lalu, mungkin udah beberapa minggu lalu sih, dan berita ini juga udah ya agak sedikit basi, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja, oke? Jadi seperti aku bilang tadi, beberapa minggu yang lalu itu sempat heboh dengan tagar Sorry Jung-in. Ya, jadi sebenarnya siapa sih itu Jung-in dan apa yang sudah terjadi? Dan sebelum kita bahas, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3, cepat! Nah guys, jadi Jung-in itu adalah nama dari seorang bayi Korea, dan dia itu adalah seorang anak angkat atau bayi angkat yang masih berusia sekitar 16 bulan guys. Namun mirisnya dia itu meninggal setelah hari ke-271 setelah ia diadopsi oleh sepasang pasangan Korea karena mengalami kekerasan secara brutal guys. Ini suami istri gila ya. Dia itu iblis atau manusia? Kita gebukin yuk ramai-ramai. Jangan ya guys, biar hukum aja bertindak, kita nggak boleh main hakim sendiri, oke? Jadi kronologinya adalah pada bulan Januari 2020, si Jung-in ini itu diadopsi oleh suami istri Korea ini guys. Istrinya itu adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan penyiaran, sementara suaminya adalah seorang penerjemah bahasa asing. Jadi sebenarnya sebelum mereka itu mengadopsi baby Jung-in, mereka itu sebenarnya sudah punya anak kandung sendiri guys. Ya, tujuan mereka itu sebenarnya adalah untuk agar si baby Jung-in ini itu bisa menjadi teman main si anak kandungnya mereka. Oh ya guys, jadi orang tua angkat si Jung-in itu pernah dipanggil ke sebuah acara televisi gitu, kayak acara pendidikan di Korea gitu kan di sana. Nah, kalau kita lihat di acara tersebut, si Jung-in itu sebenarnya udah kelihatan kayak agak lebam gitu mukanya. Dia tuh kayak nggak happy gitu, kayak stres gitu nggak sih mukanya, muka si baby Jung-in. Tapi pada saat itu banyak orang yang masih belum kalau sebenarnya saat itu sebenarnya Jung-in mungkin sudah menerima kekerasan dari mereka. Oh ya guys, FYI aja, pada waktu itu sebelum si Jung-in meninggal, itu baby Jung-in itu baru berumur sekitar 1 tahun 6 bulan doang guys. Jadi baby Jung-in itu lahir pada tanggal 10 Juni 2019. Sedangkan anak kandungnya waktu itu masih berumur sekitar 4 tahun. Nah guys, kasus ini terkuak setelah seorang guru di tempat penitipan di mana Jung-in dititipkan, ya mungkin kayak playgroup gitu deh ya. Jadi waktu si Jung-in ini dititipkan ke playgroup tersebut kan ditinggal tuh. Nah guru tersebut itu ngeliat kok kayaknya bayi ini kayak mengalami kekerasan gitu, kayak ada lebam-lebam gitu di badannya. Itu kayak stres gitu mukanya. Itu kayak lemes gitu, kayak belum makan gitu, kayak nggak dikasih makan berhari-hari gitu. Ya mungkin ada kali dikasih makan, kalau nggak mati dong si Jung-in waktu itu. Cuma kayak nggak diurus gitu lah. Dan karena guru penjaga ini curiga akan keadaan baby Jung-in, akan kekerasan yang mungkin diterima sama Jung-in oleh orang tua angkatnya, akhirnya guru ini pun melaporkan kepada polisi yang ada di kantor polisi Yang Chun pada bulan Mei. Dan singkat cerita, polisi tersebut kayak melakukan penyelidikan, dan polisi tersebut pun memanggil orang tua angkatnya si Jung-in dan dipanggil ke kantor polisi. Dan dia bilang kayak, sebenarnya apa sih yang terjadi sama si baby Jung-in, kok dia bisa sampai lebam-lebam? Karena kita baru aja mendapatkan laporan dari guru penjaga di playgroup di mana Jung-in di sekolahin waktu itu. Ya guys, mereka tuh pinter banget ngelesnya. Mereka tuh bilang kepada si polisi ini ya, enggak kok pak, tuh mungkin saya waktu mijitin si Jung-in kekerasan doang, jadi kayak lebam gitu badannya, tapi kita nggak bakal lah lakuin kekerasan gitu kepada bayi yang masih umur 1 tahun doang, yang masih lembut doang, lembek doang. Nggak mungkin lah pak, kita sekejam itu. Dan ya, polisi tersebut pun percaya aja kepada mereka dan dilepasin guys. Terus karena mereka itu kayak, oh kita udah dipanggil nih sama polisi, kita harus lebih hati-hati lagi. Jadi mereka pun kayak nggak berani terlalu sering bawa si baby Jung-in ke tempat penitipan atau ke tempat playgroup tersebut guys. Jadi sejak saat mereka itu dipanggil polisi untuk ditanyain tentang keadaan si baby Jung-in, mereka tuh cuma membiarkan Jung-in pergi ke playgroup tersebut 6 kali doang guys, dari Juli sampai September. Sementara anak kandungnya itu kan juga ke playgroup tersebut ya guys, itu rutin aja gitu. Tapi kalau baby Jung-in dikasih jarang-jarang gitu, biar nggak terulang kembali, biar nggak ketahuan kalau mereka itu melakukan kekerasan kepada Jung-in, biar nggak dilaporkan lagi sama guru penjaga di sana guys. Wow. Kemudian mirisnya pada tanggal 13 Oktober 2020, Jung-in pun meninggal. Padahal dia itu baru diadopsi selama 9 bulan doang sama suami istri ini dari rumah sakit Mokdong yang ada di distrik Yangchon, Korea. Sorry ya kalau penyebutannya salah, memang penyebutan Korea itu agak susah. Dan kemudian di tubuh si Bae Jung-in ini itu ditemukan banyak banget luka-luka lebam gitu guys, karena tindak kekerasan, tulang yang patah, luka di kepala, dan saking parahnya, bahkan guys, pankreasnya itu sampai pecah. Lu bisa bayangin gak sih, pankreas dari seorang bayi sampai pecah? Betapa parahnya kekerasan yang dialami oleh baby Jung-in, itu pasti kejam banget orang yang melakukannya. Itu, wow, itu pasti iblis. Dan kemudian saat baby Jung-in dibawa masuk ke rumah sakit, dia tuh sempat mengalami 3 kali serangan jantung guys. Wow, mungkin kalau kakek-kakek yang
udah berumur kena serangan jantung, mungkin masih ya oke lah, udah kakek-kakek udah tua ya. Tapi ini masih bayi guys, masih bayi yang umur berapa bulan doang sudah mengalami serangan jantung selama 3 kali sebelum ia goodbye. Lalu guys, ada fakta mengejutkan kalau tadi kan aku bilang pankreasnya Jung ini pecah. Nah guys, jadi agar pankreasnya Jung In bisa pecah itu dibutuhkan kekuatan sekitar 3.800 sampai 4.200 N. Jadi karena orang-orang penasaran dong, dan berita ini booming banget di Korea, dan mungkin nggak cuma di Korea deh, di Indonesia juga cukup booming kemarin, masuk Line Today di mana gitu kan. Jadi banyak orang yang melakukan kayak riset, kayak ilustrasi gimana sih caranya agar pankreas Jung In itu bisa pecah, dan dilakukanlah beberapa gambaran ilustrasi seperti, mungkin lebih tepatnya eksperimen ya guys. Didatangkanlah atlet taekwondo yang seperti kita tahu tendangan atlet taekwondo itu kan kuat banget ya, nama juga atlet, dan jadi atlet taekwondo ini itu pura-pura kayak nendang ke sebuah objek dengan kekuatan yang sangat besar pastinya karena dia atlet. Dan ketika atlet taekwondo ini nendang ke sebuah objek ini, yang objek ini dianggap seandainya adalah seorang bayi, dianggapin bayi si Jung In, dan ditendang dong. Dan saat atlet taekwondo ini tendang, hasilnya itu bahkan nggak mencapai 3.800 N guys. Wow, berarti damage yang diterima sama si Jung In ini itu lebih kuat dari sebuah tendangan seorang atlet taekwondo guys. Wow, bisa bayangin nggak sih betapa kuatnya manusia, bukan manusia sih, iblis yang nendang itu, yang melakukan kekerasan kepada si Jung In ini. Terus karena nggak dapat hasilnya dong, mereka tuh coba lagi lah, minta satu orang untuk kayak coba loncat dari sebuah sofa ke sebuah objek gitu. Dan guys, mengejutkannya adalah akhirnya ketika orang tersebut loncat ke sebuah objek ini yang dianggap sebagai bayi Jung In tersebut, tercapailah hasil yang lebih dari 3.800 N. Dan itu ya berarti sama dengan kekuatan dimana yang menyebabkan pankreasnya si Jung In bisa pecah. Ya kurang lebih segitu. Wow, bisa bayangin nggak sih? Berarti anggapannya itu kayak mungkin aja guys ya, orang yang melakukan kekerasan kepada Jung In sampai pankreasnya pecah itu melakukan kekerasan seperti itu. Jadi kayak bayinya mungkin ditaruh di lantai, dan orang yang melakukan kekerasan tersebut loncat dari atas sofa, nginjak ke Jung In, baby Jung In, sampai pankreasnya pecah. Wow. Dan guys, terus kasus ini tuh masih terus bergulir, masih terus berlanjut, belum selesai sampai di sini karena masih baru banget kan kasus ini. Jadi pada tanggal 13 Januari 2021 lalu baru aja jaksa Korea Selatan mulai mengeluarkan tuntutan kepada kedua orang tua angkat Jung In yang mengadopsi si Jung In, dan kalau jika memang mereka terbukti bersalah, mereka itu bisa dijatuhi hukuman seumur hidup atau lebih guys. So guys, gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja kita bahas, yang mungkin memang pendek banget berita ini, misteri ini, karena masih baru banget kan guys. Bahkan mereka itu belum ditetapkan hukuman berapa lama penjaranya, atau dihukum seumur hidup atau gimana, karena ya aku bilang tadi masih baru banget. So gimana guys menurut kamu? Kalau menurut aku sih kasus ini kejam banget ya. Kalau misalnya mereka bener-bener kayak sih, memang iya sih mereka kayaknya kalau memang orang tua ini melakukan kekerasan kepada si Jung In, kalau enggak siapa lagi, ya nggak sih? Dan mungkin kita bisa berdoa yang terbaik aja agar si baby Jung In yang sudah nggak ada mendapatkan keadilan. Ya mungkin bisa kita pelajari dari kasus ini adalah untuk orang yang lagi mau adopsi bayi, kalau nggak niat, kalau nggak ada hati, mending nggak usah adopsi dia. Biarin aja dia diadopsi sama orang lain yang lebih bisa menjaga bayi tersebut daripada kamu adopsi dan kamu nggak sabar orangnya, lalu kamu nyiksa bayi itu, kamu dapat dosa masuk penjara, lalu bayinya juga mampus dan hidup kamu jadi berantakan seperti ini, ya nggak sih? So sekian dulu video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar kamu jadi orang pertama kalau aku upload video baru, oke? Aduh, udah keringatan lagi mataku. Dan jangan lupa share dan like video ini agar teman-teman kamu juga bisa tahu akan kasus ini ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.